Perkenalkan, nama Ibu Cila ya. Kemarin kita sudah bertemu ya satu kali di video call melalui WhatsApp. Namun karena ada kendala sinyal, akhirnya kita tidak bisa ngobrol banyak, tidak bisa berbicara saling sharing satu sama lain. Makanya di kesempatan pertemuan terakhir ini, yaitu di bimbingan konseling bersama Bu Cila lebih memilih untuk membuat video untuk membagikan beberapa saran dan masukan kepada Fatan. Nah, kita lihat yuk apa saja saran-saran yang Ibu berikan kepada Fatan mengenai permasalahan belajar yang Fatan alami. Baik, dari wawancara yang sudah Ibu tanyakan kepada Fatan dan orang tua, ternyata Ibu menyimpulkan ada 3 permasalahan yang Fatan alami. Yang pertama, yaitu Fatan kurang terampil dalam menulis dan membaca. Kemudian yang kedua, Fatan kurang konsentrasi dalam belajar, dan Fatan kehilangan atau mengalami penurunan semangat atau motivasi untuk belajar atau bersekolah. Nah, Ibu akan memberikan tips atau saran dari 3 permasalahan itu ya. Silakan Fatan untuk coba pahami, Fatan untuk coba lakukan. Semoga ada peningkatan. Meskipun di pertemuan 1 dan kedua Bu Cila sudah menyarankan ini, namun Bu Cila akan merangkum lebih lengkapnya lagi di video kali ini. Saran yang akan Ibu berikan mengenai permasalahan Fatan yang pertama, yaitu mengenai kemampuan Fatan atau keterampilan mengenai membaca dan menulis. Nah, ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama, yaitu untuk menggunakan metode belajar mind mapping dalam merangkum atau memahami sebuah materi ya. Dalam mind mapping ini kan bisa menggunakan gambar ya, dan bisa diwarnai sesuai dengan hobi Fatan, yaitu menggambar dan mewarnai. Nah, mind mapping ini merupakan perpaduan antara menulis, membaca, menggambar, dan mewarnai. Nah, mungkin ini menjadi salah satu metode yang cukup efektif bisa digunakan oleh Fatan dalam memahami sebuah pembelajaran. Ini bisa dicoba untuk jangka waktu yang panjang ya, tidak hanya sekali 2 kali dicoba, tapi ini bisa menjadi sebuah gaya belajar Fatan dengan menggunakan mind mapping. Untuk permasalahan Fatan yang kedua, yaitu mengenai konsentrasi belajar. Nah, Mama Fatan ini menyatakan bahwa Fatan ini sulit konsentrasi ketika diajari di rumah. Nah, mungkin ini bisa terjadi kendalanya karena yang pertama, Fatan ini tinggal di lingkungan yang bising ya, bising polusi, kemudian yang padat penduduk, sehingga banyak sekali suara-suara atau distraksi dari lingkungan sekitar. Maka Ibu menyarankan mungkin Fatan bisa belajar di waktu-waktu yang lingkungan rumahnya itu sedang sepi, misalkan jam malam, jam belajar malam jam 7 sampai jam 9 malam. Atau misalkan jam-jam pagi yang memang semuanya itu di lingkungan rumah itu sedang belajar atau sedang tidak ada kegiatan ya. Jangan belajar sore hari atau siang hari di mana orang-orang itu sedang beristirahat gitu. Jadi Fatan coba cari waktu belajar yang efektif ya, sehingga Fatan bisa lebih konsentrasi dan materi-materi yang diajarkan Fatan bisa baca-baca kembali, Fatan bisa mencoba mengerjakan tugas sehingga lebih masuk ke otak. Seperti itu untuk permasalahan yang kedua. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga mengenai turunnya motivasi atau minat belajar atau minat ke sekolah ya. Orang tua Fatan menyatakan bahwa Fatan ini jarang mengikuti Google Zoom ya, Google Meet atau Zoom yang disediakan oleh sekolah gitu. Di sini memang banyak terjadi penurunan minat belajar ya karena masa pandemi, dan Ibu Cila memaklumi hal itu.
Namun Bu Cila tidak hanya memaklumi tapi memberikan saran. Mungkin Fatan merasa bosan ya atau jenuh belajar di rumah dengan kondisi yang seperti itu saja, bahkan sering merasa terdistraksi atau terganggu dengan kondisi lingkungan rumah. Mungkin Fatan bisa mencoba mencari teman yang rumahnya dekat ya, teman dekat dan rumahnya itu juga dekat dengan Fatan, sehingga Fatan bisa melakukan namanya belajar bersama ya. Dalam seminggu mungkin bisa 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, yang penting bisa saling sharing, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertanya kalau ada yang tidak paham. Mungkin kalau di rumah kurang gitu ya, mau nanya sama orang tua atau sama kakak, kurang masuk atau kurang enak gitu ya untuk Fatan. Nah, maka Fatan bisa cari teman sebaya yang sama-sama bisa bertanya, bisa sama-sama belajar bersama. Seperti itu. Jadi mengurangi rasa bosan belajar di rumah. Jadi bisa ganti-gantian, mungkin temannya Fatan bisa main ke rumah atau Fatan yang main ke rumah temannya untuk saling belajar bersama. Seperti itu untuk permasalahan Fatan mengenai minat yang kurang ya, atau kurangnya minat untuk belajar atau ke sekolah. Demikian saran-saran yang bisa Ibu Cila sampaikan, atau Ibu Cila memberi saran ya kepada Fatan mengenai 3 permasalahan pokok yang Ibu amati dari Fatan ya. Semoga Fatan bisa mencoba, bisa memulai saran-saran yang Ibu Cila berikan sehingga ada perubahan dalam belajar Fatan, sehingga Fatan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih semangat belajar, kemudian bisa lebih konsentrasi dan bisa lancar untuk membaca dan tidak malas untuk menulis, untuk merangkum, seperti itu. Demikian saran-saran yang Ibu berikan, semoga Fatan tetap sehat, tetap semangat. Mungkin Bu Cila juga memberikan saran-saran yang kurang atau ada kekurangan-kekurangan, mungkin bisa disampaikan kepada Bu Cila, atau Fatan mau bertanya mengenai pelajaran-pelajaran apapun bisa tanyakan langsung kepada Bu Cila. Demikian, terima kasih. Selamat dan semangat belajar.